Cinta di balik jendela. Sayup suara angin menerbangkan dedaunan kering di sekitar rumah tua berlantai 2. Rumah yang terletak 200 meter dari rumahku itu sudah tak berpenghuni sejak 8 tahun yang lalu. Ya, rumah yang menyimpan kisah cintaku bersama gadis keturunan Cina bernama Cinta. Aku adalah Wira, pemuda yang kini besar dan mapan karena kerja keras demi bisa melamar Cinta. Namun, semua sia-sia karena Cinta yang kudambakan telah pergi tanpa meninggalkan pesan. Dari keterangan bapak, ku tahu bahwa Cinta bersama papa dan mama serta 2 adik perempuannya meninggalkan desa tanpa pamit ke tetangga sekitar. Sebelum kepergian mereka, menurut salah seorang warga terdengar kegaduhan dan suara tangis, entah tersebab apa. Keluarga Ko Ahong yang terkesan tertutup itu seolah menyimpan sejuta misteri. Malam yang teramat sunyi membawaku kembali menelusuri masa lalu bersama Cinta. Sejak sekolah dasar, gadis mungil itu tampak berbeda dibanding teman-teman di kelasnya. Kulit putih, mata sipit, dan bahasa yang agak kaku. Cinta yang memiliki nama asli Lee Sam-yin itu tergolong anak yang cerdas. Nilainya selalu unggul di sekolah. Meski begitu, dia tidak sombong. Dia suka menyanyikan sebuah lagu Mandarin untukku. Dia merasa senang dan nyaman memiliki sahabat sepertiku. Hingga suatu hari dia berjanji akan menikahiku. Karena aku baik. Senyumku mengembang teringat janjinya kala itu. Seiring waktu, ada rasa yang tumbuh di antara aku dan Cinta. Rasa yang tak pernah terucap. Keluarga Ko Ahong tak pernah tahu yang dilihatnya kami adalah sahabat dekat, dan itu membuat dia justru merasa senang ada yang berteman dan senantiasa menjaga putri sulungnya. Setelah hari kelulusan di sekolah menengah atas, konflik mulai menyeruak. Cinta sering menangis menceritakan kondisi keuangan papanya saat itu. Keluarganya terpuruk karena bisnis yang hancur termakan iming-iming tabungan investasi kurang jelas. Parahnya, papa Cinta terbelit banyak hutang. Bahkan desas-desus yang kudengar, kepindahannya ke desa ini untuk menghindari sebagian debt kolektor. Puncaknya, Ko Ahong memaksa Cinta menikah dengan pengusaha kaya agar semua hutang bisa terlunasi. Wira, aku tak mau pulang.
Aku tak mau pulang. Aku ingin di sini bersamamu. Aku ingin di sini bersamamu. Ucapnya di suatu malam. Saat itu aku belum bisa berbuat banyak. Hanya membisu sambil mengelap air matanya yang tak henti mengalir. Pulanglah non. Pulanglah non cinta. Nanti ibu antar non ya. Suara lembut emakku membujuk Cinta agar mau pulang kembali. Selang beberapa waktu, aku memutuskan merantau jauh mengumpulkan uang agar bisa membantu keluarga Cinta. Aku tak peduli meski hanya berbekal ijazah SMA. Saat berpamitan, kulihat Cinta menangis, memintaku mengurungkan niat untuk pergi. Jangan tinggalkan aku, Wira. Jangan tinggalkan aku, Wira. Aku tak punya siapa-siapa di sini. Aku tak punya siapa-siapa di sini. Sabar Cinta. Sabar Cinta. Nanti aku pasti kembali untukmu. Meski Cinta menahan, aku tetap pergi juga semua demi Cinta. Tanpa aku ketahui, jauh di perantauan justru membuat Cinta semakin terpuruk. Depresi karena sang papa terus memaksa agar ia menikah demi menyelamatkan keluarga. Sedangkan surat-surat yang kukirim pun tak pernah mendapat balasannya. Delapan tahun berlalu, aku merasa sudah mampu mandiri dari hasil kerja keras. Aku merasa harus kembali untuk menyelamatkan cintaku. Namun yang kudapati justru kekecewaan. Rumah Cinta sudah lama ditinggalkan. Sudahlah, Le. Doakan saja semoga keadaan Cinta dan keluarganya sudah membaik dan bahagia. Ucap emak membuyarkan lamunanku tentang masa lalu. Iya mak, amin, amin. Malam kembali berselimut sepi. Aku duduk di teras sendirian sambil memandangi jalanan desa yang tampak lengang. Aku tak bisa tidur, teringat akan Cinta. Di manakah dia sekarang? Sepasang mataku terpaku pada rumah tua yang pernah ditinggali Cinta sekeluarga. Gelap di sana. Entah mengapa, tiba-tiba terbesit keinginan menyambangi rumah yang menyimpan kenanganku bersamanya. Aku berdiri mematung di halaman rumah yang mulai ditumbuhi lumut itu. Ada desiran rindu dalam hatiku. Ada cinta yang belum sempat kuucapkan kala itu. Kuhela nafas panjang. Semua usaha kerasku serasa sia-sia saat tak bisa menemui Cinta. Sudahlah, cintaku telah pergi. Gumamku sendiri. Namun, saat hendak berbalik meninggalkan halaman rumah Cinta, sesosok bayangan seolah menatapku dari balik jendela kaca di samping rumah. Rasa penasaran pun membuatku urung melangkah. Aku menoleh ke sekeliling. Tak ada seorang pun yang tampak.
mencoba mendekati ke arah jendela. Jantungku berdebar kencang. Ada bekas telapak tangan manusia di sana. Ada siapakah di dalam? Saat aku mencoba memperhatikan dengan seksama bentuk tangan yang menyerupai tangan wanita itu, sungguh perlahan sosok wanita muncul di sana. Dia meletakkan tangannya tepat di bekas tangan yang sama di jendela. Tak sadar ku letakkan tangan kananku dengan posisi yang sama, seolah kami saling bersentuhan. Kulihat senyum itu tak pernah berbeda. Senyum cinta. Sayup-sayup ku dengar lantunan lagu cinta. Cinta, cinta, cinta. Aku tersenyum bahagia karena ternyata cintaku masih di sini. Beberapa menit kemudian, senyum cinta tiba-tiba berubah tangis yang memilukan meski tak terdengar dari luar. Namun ekspresi wajahnya membuatku merasa berdosa. Cinta, kenapa cinta? Bersamaan dengan itu, bayangan cinta perlahan menghilang. Aku berlari menuju pintu depan, lalu mendobrak paksa untuk masuk mencari cintaku. Tak sulit bagiku menemukan kamar cinta yang terletak di samping ruang tamu, tepat di mana dia terlihat olehku tadi. Hanya dengan berbekal senter handphone. Cinta, kamu di mana? Cinta, kamu di mana? Perlahan ku buka pintu kamar berhias bunga-bunga. Kuedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Foto kami kala SMA menghias di beberapa dinding di kamar cinta. Ya, meski berselimut debu dan kotor, aku masih bisa dengan jelas melihatnya. Aku melangkah menuju meja belajar di sisi tempat tidur cinta. Buku-buku tampak berserakan, kursi pun terbalik tepat di tengah ruangan. Ku coba merapikan benda-benda itu hingga mendapati sebuah buku catatan harian yang begitu ku ingat. Milik cinta. Wira, kenapa kamu meninggalkan aku? Kehadiran cinta yang tiba-tiba mengejutkanku. Cinta, aku sayang kamu. Semua aku lakukan demi kamu. Ku genggam tangannya yang dingin, sedingin udara malam itu. Aku takut sendirian, Wira. Takut sekali. Air mata itu menetes kembali, membuatku perih. Kuraih tubuh mungilnya dalam dekapan. Sejujurnya,
Aku pun menangis menahan rindu yang selama ini tak tersampaikan. Cinta, maafkan aku, maafkan aku. Jangan pergi lagi, jangan pergi lagi, Wira. Jangan pergi lagi, jangan pergi lagi. Ucapnya disertai derai air mata. Kulepaskan jaket dan kemudian memakaikan pada Cinta, karena kurasakan semakin lama tubuh itu semakin dingin saja. Malam itu, aku hanyut memeluk rindu bersama cintaku. Wira, pulang, Le. Kamu ngapain di sini? Suara ibu mengejutkanku. Kamu ngapain tidur di sini, Le? Semalaman Mak mencarimu. Maaf, Mak. Aku bertemu Cinta tadi malam. Ngaco kamu. Cinta sekeluarga sudah pindah. Beneran, Mak. Aku bersama dia semalam. Sudahlah. Kita pulang mandi, sarapan. Sudah Mak siapkan tuh. Sarapan sudah Mak siapkan. Aku mengikuti langkah emak menuju rumah. Buku catatan harian milik Cinta sengaja kubawa untuk kubaca di rumah. Mungkin ada yang belum ku ketahui dan bisa kudapatkan di sana. Setelah selesai sarapan, aku kembali ke kamar. Teringat buku harian Cinta semalam. Kubuka lembar demi lembar buku kenangan yang sebelumnya hanya kulihat sampulnya itu. Cinta tak pernah mengizinkanku membuka isinya. Kini, aku dengan leluasa memilikinya. Di sana, di lembar-lembar awal kudapati kisah perkenalan hingga kedekatan kami menjelang usia remaja. Entah berapa puluh halaman yang terbaca, membuat senyumku mengembang bahagia. Halaman berikutnya aku bersedih. Cinta menuliskan tentang masalah keluarga yang berbuntut paksaan untuk menikah dengan pengusaha kaya. Bukan hanya itu, papanya tega menyakiti, memukul karena Cinta tak pernah mau menuruti keinginan sang kepala keluarga. Tak terasa aku pun menitikkan air mata, merasakan betapa kepedihan Cinta. Lembar-lembar akhir, aku semakin tak kuasa menahan sesaknya dada. Wira, aku tak sanggup lagi menghadapi rasa sakit yang bertubi-tubi hampir setiap hari. Aku merasa tak sanggup memenuhi keinginan Papa. Wira, maafkan aku yang terus mengharapkanmu ulang. Mengharap bisa bersamamu seperti dulu. Wira, apapun yang kulakukan semua demi kita. Wira, jangan salahkan aku. Malam ini aku akan mengakhiri penderitaan ini sendiri. Cinta.
Tidak, 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 tidak. Aku beranjak dari kursi, berlari menuju rumah cinta. Tak kudapati siapa-siapa di sana. Tiba-tiba sebuah ruang kamar mandi di dekat ruang keluarga pintunya terbuka. Rasa penasaran membimbingku ke sana. Benar saja, ada sebuah pisau kecil di sana dengan noda hitam yang membeku. Entah berapa lama, ada cangkul dan lembaran kain usang terkoyak. Aku baru sadar keramik lantai pun bekas dibongkar paksa. Ku coba menggali dengan sekuat tenaga. Dan ku dapati kerangka manusia yang masih berbalut piyama. Rambutnya, aku tak pernah bisa lupa bahwa itu rambut milik cinta.